Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini kita tetap dalam keadaan sehat. Itu semuanya adalah pertolongan dan anugerah yang daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kembali kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang di sorga, selama 1 minggu ini Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Bapa, kami akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah Bapa kami boleh merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian isi kebenaran firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yang telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya, karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi tema firman Tuhan buat kita pada malam hari ini, yaitu bertumbuh di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, jika kita memperhatikan bunga di taman atau di depan rumah kita sendiri, dia akan bertumbuh baik jika asupan air yang dia serap dan perawatan dengan baik yang kita lakukan, maka dia akan menghasilkan suatu nilai yang indah untuk kita nikmati. Demikian jugalah halnya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita merawat pertumbuhan iman kita, sehingga pertumbuhan iman itu akan berdampak yang baik juga di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita tidak merawat tanaman yang ada di depan rumah kita, bunga yang ada di taman tidak dirawat dengan baik, bahkan tidak memupuknya dengan baik, maka hasilnya pun akan tidak maksimal dan tidak akan memancarkan keindahan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga tema firman Tuhan ini mengajak kita, yaitu bertumbuh di dalam Tuhan.
Bapak Ibu yang ada di rumah, demikian juga kehidupan kerohanian kita. Tanpa kita merawat dengan firman Tuhan, dengan doa-doa, dan dengan setia untuk merenungkan firman Tuhan, kita percaya Bapak Ibu, lama-kelamaan iman percaya kita dan kerohanian kita akan juga semakin lama dan semakin menghilang di dalam kehidupan kita. Itulah betapa pentingnya kita merawat pertumbuhan iman kerohanian kita di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Berarti jika kita hidup di dalam Tuhan, pasti kita akan terus mencari apa itu kehendak Tuhan, supaya iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-2 sampai di ayat yang ke-6 dikatakan demikian Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Artinya Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat seorang bayi yang lahir di tengah-tengah keluarga kita, dia memiliki tubuh yang sempurna, fisik yang sempurna. Berarti Bapak Ibu waktu dia di dalam kandungan dan sampai lahir di tengah-tengah dunia ini, berarti keluarga bahkan ibu itu sendiri merawatnya dengan baik. Demikian juga halnya lah Bapak Ibu kehidupan kita. Jika kita merawat kerohanian kita dengan baik, mulai dari sejak dini, mungkin kepada anak-anak kita yang ada di rumah, kita memberikan asupan kerohanian yang baik di tengah-tengah keluarga kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada orang tua kita, bahkan kepada tetangga kita. Kita memberikan asupan rohani yang baik, maka di tengah-tengah keluarga kita akan menghasilkan pertumbuhan kerohanian yang baik. Bapak Ibu yang ada di rumah di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini saya mau memberikan beberapa poin buat kita untuk kita renungkan bersama. Bagaimana kita supaya memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tetap hidup di dalamnya. Sedangkan yang kedua Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh di dalam Tuhan, yang kedua harus berakar, bertumbuh teguh dan mendapatkan suatu nilai yang baik di dalam kehidupan kita. Itulah artinya perlombaan iman untuk pertumbuhan kerohanian yang baik. Sedangkan yang ketiga Bapak Ibu, yaitu memiliki kewaspadaan terhadap filsafat dunia. Banyak sekali Bapak Ibu filsafat-filsafat dunia ini yang menawarkan pengetahuan-pengetahuan tetapi menyampingkan kerohanian, yang membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi alangkah bagusnya Bapak Ibu jika filsafat dunia ini dan dibarengi dengan kerohanian, maka akan menghasilkan suatu pertumbuhan kerohanian, baik di dalam kehidupan kita, baik juga di tengah-tengah kerohanian kita setiap saat. Sedangkan yang keempat Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, milikilah seluruh kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu, bagaimana pertumbuhan kerohanian kita yang memang benar-benar berkenan kepada Tuhan. Seperti di ayat yang kedua tadi Bapak Ibu, seorang bayi jika dia dirawat dengan baik, asupan ASI yang dia konsumsi dengan baik, maka dia akan memiliki suatu kesempurnaan di tengah-tengah jasmani, bahkan di tengah-tengah kehidupannya. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Jika kita berikan asupan rohani yang baik di dalam kehidupan kita, maka kita pun akan bertumbuh secara rohani dengan baik.
Dan biarlah lewat firman Tuhan pada malam hari ini Bapak Ibu, mengajak kita supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang menjadi suatu renungan dan pertanyaan buat kita pada malam hari ini. Apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kerohanian kita bertumbuh di dalam iman? Boleh kita jawab di dalam hati kita masing-masing Bapak Ibu, atau kita seringkan kepada keluarga kita pada malam hari ini, supaya kita saling berbagi dan saling melengkapi, supaya sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, buat kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kami, supaya iman kerohanian kami Bapa tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kami rindu Bapa, Engkau yang senantiasa mengajari kami, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang di sorga, biarlah setiap jemaat yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.